bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya pahami adalah bukan sebagai panglima perang, bukan sebagai raja, bukan enggak. Yang paling menonjol dalam pikiran saya, Nabi Muhammad adalah seorang tokoh pemersatu umat. Semuanya terkalahkan. Kenapa? Dari sejak kecil, ini yang kurang diperhatikan orang. Orang cerita kesaktiannya Nabi bisa membelah bulan, itu saya mau nggak begitu penting lah. Tapi apa yang ada dalam pikirannya sebagai tokoh pemersatu, sejak kecil beliau itu paling suka mendamaikan teman-teman yang berantem. Nggak ada bertengkar, enak bertengkar, enak berpelukan. Ibu-ibu enak bertengkar apa enak berpelukan, Bu? Jujur dong, enak bertengkar apa enak berpelukan? Ya udah. Itu makanya wa aslihu dzatal baini itu menjadi standar kerja Kanjeng Nabi, damaikan orang yang sedang bertengkar. Nah, mulai mencuat diakui ketokohan sebagai pemersatu ketika beliau berusia 25 tahun ketika menghadapi gejala perpecahan besar gara-gara berebut meletakkan Hajar Aswad. Betul. Bapak-bapak baca sejarahnya. Tolong catat. Ini peristiwa penting sekali dalam sejarah kita ini. Ya, dengan kelihayannya dia bagaimana caranya dibuka, sorban dibuka, Hajar Aswad taruh di depan, setiap kepala suku suruh pegang ujung sorbannya. Ini artinya problem solving sebagai tokoh pemimpin itu sangat sangat melekat pada diri Kanjeng Nabi. Termasuk khutbah hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah. Ini tolong bapak-bapak sekalian, jangan bercerita kepada umat bahwa Nabi hijrah karena melarikan diri karena akan dibunuh. Tidak. Beliau tidak pernah melarikan diri dari kematian. Artinya bahwa Nabi bukan pengecut kok, dia nggak takut mati, nggak ada urusan, mati itu satu kok, tidak bisa dihindari. Aku siap mati demi Allah, kan begitu. Untuk membela Allah saya siap mati, mana takut. Ini kadang-kadang saya sering mendengar ceramah ulang tahun hijrah Nabi gitu tuh, Nabi itu konspirasi, asasinasi, Abu Jahal, mereka mengepung Kanjeng Nabi. Seolah-olah digambarkan Nabi lari ketakutan dari upaya pembunuhan. Tidak. Bahwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu ekspedisi dari Madinah membujuk Nabi itu 3 tahun sebelum hijrah. Dari Madinah datang dari 2 suku namanya Aus dan Khazraj. Suku besar di Madinah 2 yang perang saudara hampir 20 tahun saling bunuh-membunuh. Mereka sudah lelah sekali. Tidak ada tokoh yang bisa mempersatukan. Mereka berharap Nabi Muhammad diajak ke Madinah saja pasti akan bersatu. Tapi selalu ditolak oleh Kanjeng Nabi. Belum ada izin dari Allah. Bisa tolong kami, saya bisa menolong. Ya udah pindah sana aja, kami hormati. Tidak bisa sekarang. Kenapa? Belum mendapat izin Allah. Berkali-kali, ada 4-5 kalinya lah mereka itu membujuk. Jadi keberangkatan Nabi ke Madinah itu bukan melarikan diri dari kematian, tapi atas panggilan dari sahabat-sahabat yang ada di Madinah untuk mempersatukan mereka. Nah, ini yang kira-kira menjadi hal yang mungkin bagi umat Islam di Indonesia mungkin baru mendengar ya tokoh pemersatuan. Itu. Bukti selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan visi dan misi sejak dia diberi SK pengangkatan sebagai Rasul setelah turun surat Al-Iqra, Al-Alaq. Apa yang disampaikan adalah kalimatut tauhid. Kalimat bahasa Indonesia sudah diadopsi, kalimat, kata, ya kan, ucapan.
At-tauhid itu adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Kalau wahada yuwahidu muwahada. Kalau wahada yuwahidu tauhidan. Kalau wahid itu berapa? Kalau isnan, nah ini dalam teori konjugasi atau ilmu tasrif lah bahasa Arabnya, bahwa setiap fi'il yang dibentuk ala wazni fa'ala bi ziyadati tad'ifi fil aini, nasara menjadi nassara, mudaranya adalah yunassiru, masdarnya tansiran. Qattala yuqatilu taktilan, wahada yuwahidu. Apa yang tambahan maknanya dengan tad'if atau tasdid pada ainul fi'li itu, artinya tambahan dengan huruf yang sama dengan ainul fi'li. Ya, jadi wahada, jadi hanya ada dua, wahada. Apa artinya? Yufidu makna taksir, menunjukkan makna banyak. Kalau kasar tu zujaja, ku pecah kaca itu, terus kasar tu zujaja, ku pecah. Iya, jadi artinya kata persatuan kalimat tauhid itu adalah dilakukan terus berulang-ulang. Membangun persatuan terus dirawat yang tidak berkesudahan. Setiap saat kita terus merawat persatuan kalimat tauhid. Nah, selama ini umat Islam memahami kalimat tauhid adalah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Sama setiap tahlil, Allahumma ja'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Doa kita setiap saat. Ya Allah, jadikanlah ucapanku yang terakhir la ilaha illallah. Karena ada hadis Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya pertanyakan, apa iya masuk surga ditebus dengan ucapan? Tidak mengucap la ilallah, jadi kita di dunia melacur, ngerampok, minum, mabuk terus karena sebelum mati la ilallah terus masuk surga gitu. Rasional dong. Kita bikin rumah aja berapa bulan nabungnya Bu, nyicilnya. Masa masuk surga, istana yang megah serba ada, walahumma yada'un, apa saja ada. Cukup dengan bim salabim, kayak film Aladdin. Punten. Jadi coba kita tafsirkan lagi yang dimaksudkan man kana akhiru kalamihi atau man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu bukan qala mengatakan. Artinya membangun satu sikap yang pasti mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Ini hartaku, ini nyawaku, ini pikiranku. Yuk kita dukung Kanjeng Nabi. Mati masuk surga. Rumahnya dibakar, istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, kakinya putus dua-duanya membela itu. Jadi ini dalam pikiran kita seolah-olah karcis surga itu dijual dengan harga murah banget gitu. Cukup dengan la ilaha illallah. Yuk mari kita dengarkan firman Allah yang lebih pasti lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah engkau mengira engkau bisa masuk surga? Lu kira lu bisa masuk surga? Kata bahasa Betawinya gitu. Lu kira lu bisa masuk surga? Ini bukan bertanya, lagi ngecek lu. Lu kira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu itu. Iya, masa ada musarrau, badarrau, yang menderita, yang susah, ya kan, yang sengsara. Wazul jilu sampai mereka terguncang.
hatta yaqula rasulul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai mereka karena saking parahnya, sampai mereka menagih janji Allah, kapan kita menang? Yang rumahnya dibakar, kakinya putus, matanya copot, telinganya robek. Itu yang mereka masuk surga. Masuk surga bukan dengan gedek-gedek begini. Artinya selama ini dalam pikiran kita, surga itu seperti cipeng. Atau cipeng? Cireng. Ya, dengan mudahnya, dengan ucapan saja. Saya bikin pondok ini 30 tahun, kan benar ya? 30 tahun ya? Iya, bukan dengan ucapan bim salah bim, saya film Barbie, cek jadi orang itu. Ini gara-gara nonton film Aladdin ini. Iya, kok surga semurah itu? Coba kita berpikir secara rasional aja gitu. Ini Al-Quran yang bilangnya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatum sarra'u wad-dharra'u wazulzilu. Habis-habisan udah. Nah, sekarang juga sama. Ketika Pak Yance di sini dulu, bupatinya Pak Yance, siapa yang mereka nanti diberi proyek-proyek oleh Bapak Bupati? Yang mendukung mereka dia dong, betul nggak? Yang keluarkan duitnya pasang baliho, ya dia pasangkan mimbarnya, dia ikut kampanye, ikut menjerit-jerit, betul nggak? Mobil 10 ini silakan Pak dipakai buat kampanye semuanya. Nah ya iya kan gitu. Artinya yang mendukung itu dijanjikan nanti kamu dapat proyek, kamu dapat jabatan, kamu dapat ini seperti gitu kan persoalannya. Bukannya kita cukup menyanyikan Pak Yance, bukan begitu persoalannya. Gimana lagi? Jadi saya tidak perlu Bapak menyanyikan Buya Syakur, bukan begitu maksudnya. Mana duitnya dong? Betul nggak gitu? Nah ya iya persoalannya. Ya iya gimana lagi? Itu persoalan. Jadi kola itu bukan hanya mengatakan. Iya, saya ketika pernah mengatakan aku cinta kepadamu, oke, itu dari mulutmu, tapi buktikan cintamu. Iya, kalau nggak gombal, kalau nggak ya gombal persoalannya. Nah ini yang jadi persoalan. Bahwa isu persatuan adalah merupakan topik utama dalam perjuangan Kanjeng Nabi.